Salam sehat, salam properti. Jadi hari ini saya lagi menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sebagai seorang broker properti itu kita mobilitasnya cuma cukup tinggi. Jadi banyak hal yang mungkin bisa di-sharing di YouTube saya ini. Rata-rata sharingnya itu bisa closing besar, bisa dapat komisi besar. Dan bagaimana tip and trick menghadapi customer. Nah, sharing kali ini saya berbeda mungkin ya. Sharing kali ini saya membahas kasus yang lagi saya alami. Kasus ini cukup panjang ya. Ini saya lagi menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena saya tergugat. Bukan saya, perusahaan saya tergugat 3. Dalam hal ini kita harus bertanggung jawab untuk mengurusi masalah yang memang harus dihadapi. Tidak boleh menghindar. Itu salah satu resiko yang harus dijalani sebagai seorang broker properti. Kalau mau cerita mengenai kasus yang dihadapi, kejadiannya memang nggak disangka ya. Kejadian itu di tahun 2020 dan sekitar di bulan Juni 2020. Sekarang udah hampir 8 bulan. Cuma naik ke permukaannya sekitar menjelang akhir tahun 2020. Saya udah dipanggil ke pengadilan, mungkin panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Nah, hari ini saya datang untuk mediasi dengan para pihak. Semoga ada titik temu dan terjadi perdamaian. Sebagai seorang broker properti atau sebagai seorang agent, kita harus ngerti mengenai namanya hukum, yaitu tentang legalitas. Kasus ini bermula dari salah satu tim saya memasang iklan di salah satu portal properti yang terbesar yang ada di Indonesia. Beliau pasang iklan, dan apa yang terjadi? Pemilik menghubungi beliau, si tim saya yang pasang iklan, karena harga yang tercantum di iklan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Akhirnya kami minta maaf dan merubah iklan tersebut, malah iklan tersebut di take down nama kami. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si pemilik itu mengkasuskan hal ini, dan tidak ada angin, tidak ada hujan. Beliau memakai pengacara dan memanggil kami ya sebagai tergugat 3. Kalau bicara mengenai tergugat 3, tentunya kan ada tergugat 1, tergugat 2. Nah, kisahnya seperti ini. Jadi salah satu tim dari Century 21 Prioritas ini mendapatkan listingan dari bank. Jadi ada beberapa listingan yang kami dapat dari bank. Saya nggak sebutin banknya ya, bank besar lah di Indonesia. Nah, jadi marketing kami berhubungan dengan orang bank lah untuk memasarkan properti yang mau dilelang ya, atau yang properti yang memang mau kena sitaan bank. Dan kami udah kerjasama dengan bank tersebut, dan properti yang kami pasarkan ya itu tentunya udah ada persetujuan dari bank ya.
Apa yang harus kami lakukan? Salah satunya untuk menjual properti supaya cepat terjual, yaitu kami memasang di salah satu portal properti yang terbesar di Indonesia tentunya. Nah, kami tayangkan itu properti itu kan. Dan supaya properti itu cepat terjual, tentunya di dalam jaringan kantor kami itu ada namanya berbagi atau sharing listing lah. Sharing listing aslinya, listingan tetap punya si marketing A, tapi di sharing untuk dipromosikan di medianya masing-masing sama marketing yang ada di kantor kami. Itu hal biasa mungkin di kantor-kantor yang lain juga ya. Kami share properti tersebut, nilainya memang cukup besar ya, sekitar itu salah satu ruang usaha yang berada di Jakarta Pusat. Kami share, kami si marketing A sebagai agent listing umumkan di grup bahwa properti tersebut mau dijual, dan ada beberapa marketing kami yang mengiklankan di portal properti yang mereka punya membernya masing-masing. Nah, sementara si marketing A yang listing berkomunikasi dengan bank tersebut ya, dan bank itu menginfo bahwa harga properti tersebut karena mau cepat dijual karena ada rencana akan lelang, maka harganya diturunkan cukup drastis gitu. Mendapatkan info tersebut, si marketing A yang mempunyai listing menginfo di grup bahwa properti yang ruang usaha komersial di Jakarta Pusat harganya turun dari nilai sekian menjadi sekian. Artinya turun cukup lumayan drastis ya. Nah, ada beberapa marketing memang yang nggak rubah, tapi ada beberapa marketing juga yang rubah gitu. Merubah iklannya. Namun apa yang terjadi gitu kan, ternyata si pemilik properti itu melihat bahwa harganya itu kok beda, turun, dan mereka menghubungi salah satu tim Century 21 Prioritas untuk menanyakan hal tersebut. Dan dari salah satu marketing yang mengiklankan dapat info dari si agent listing. Mereka komplain ke kami, dan kami sesegera mungkin minta maaf dan menurunkan properti tersebut di iklan portal properti yang ditayangkan. Oke. Ya, dan ada chat, kami minta maaf, dan beliau bilang ya udah, ternyata ini mungkin kayak bukan bola salju ya. Jadi kami terseret ya. Ternyata si debitur itu dengan bank yang bersangkutan itu lagi ada hal yang kami nggak tahu, yaitu mengenai relaksasi, mengenai penundaan bayar. Jadi si debitur dengan bank tersebut ada persetujuan, ada hal-hal yang sebelumnya mereka udah bicarakan gitu. Nah, karena mungkin tidak ada ketemu kata sepakat, si debitur mencari-cari celah nih, di mana nih gitu, supaya tidak disita, supaya propertinya tetap aman dan bisa ada pertimbangan dari pihak bank. Nah, salah satunya mereka melihat titik lemah dari iklan yang kami tayangkan. Sejujurnya iklan itu bukan hanya kami aja yang naikin. Hampir semua broker ya yang kami lihat, setelah kami searching, kami lihat ada beberapa broker ternama juga mengiklankan properti tersebut dengan varian harga yang memang berbeda gitu loh. Nah, apesnya kami memang harganya lebih rendah dibanding broker-broker lain. Makanya si pihak debitur, si pemilik properti tersebut mengincar kami. Keseret lah. Dan akhirnya tidak ada angin, tidak hujan di bulan itu, di bulan Juni ya, kayaknya di bulan September 2020. November di 2020 kami dapat panggilan pertama, dan saya pun kaget gitu. Apa ini gitu, dan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, saya datang ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin saya pelajari, saya berkonsultasi dengan beberapa rekan, berkonsultasi juga dengan kantor pusat. Seharusnya memang mereka bilang kita harus pakai pengacara. Dan saya juga bicara dengan beberapa pengacara yang saya kenal mengenai kasus ini. Setelah dipelajari lebih dalam, ternyata memang kami itu terseret ke bawah gitu loh. Ke bawah antara urusan mereka berdua, antara penggugat dan tergugat satu, jadi kami ke bawah. Dalam hal ini saya merasa ini adalah pelajaran ya. Kita sebagai broker harus paham hukum, melek hukum, ngerti legalitas gitu kan. Jadi ntar ada beberapa poin penting yang akan saya garis bawahi. Apa sih seharusnya sebagai broker properti, sebagai agent yang harus dilakukan. Jangan sampai di kemudian hari kita terbawa-bawa kasus yang memang kasus ini antara mereka, jadi kita terbawa. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus dicermati sebelum kita melisting, sebelum kita promosi di media, sebelum kita melakukan hal-hal yang memang aktivitas kita yang harus dilakukan. Jadi kasus-kasus yang terjadi mungkin tidak naik ke permukaan ya. Kasus-kasus yang terjadi bisa diredam dengan musyawarah mufakat. Cuma ini Mampang Perapatan Cilandak. Cuma ini terlanjur naik gitu loh. Ntar saya mungkin akan bercerita. Ini lagi di jalan tol Jakarta Auto Ring Road, lagi menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini udah mau sampai nih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti biasa di sini tempat parkirnya agak susah ya. Jadi ini saya udah datang pagi, cuma ini masih tetap aja traffic gitu loh, tetap aja padat, tetap aja macet. Ini kita udah sampai nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi hari ini sidang mediasi, semoga lancar. Bismillah. Mau masuk. Pengadilan Negeri Jakarta Selatannya masih sepi. Saya ada rencana mediasi jam 9. Ini belum ada yang kumpul, masih sepi. Nggak apa-apa, kita datang duluan. Kita koordinasikan, lihat situasi lah. Sebelum ada kita biasa di ruang sidang Profesor Dr. Wijono Projo Dikoro ya. Ini ruang sidang yang sering ya saya pergunakan di sini. Jadi ini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Ini karena masih pagi jadi agak sepi. Biasanya kalau sore siangan dikit udah penuh nih. Pendaftaran juga belum antri. Saya ada mediasi jam 9 kurang saya udah sampai. Tapi setidaknya prepare lah kalau ada apa-apa ya, mungkin bisa dilihat. Semoga sidang kali ini
berjalan lancar dan tidak ada halangan, dan mediasinya bisa ada titik temu, jadi nggak sering-sering kesini lagi ya. Mungkin saya nggak pakai pengacara karena saya lagi melihat situasi seperti apa dan kasusnya sampai sejauh mana. Memang kalau sewaktu ketika diperlukan saya akan pergunakan pengacara. Itu aja mungkin saya akan cerita mengenai Gita kasusnya seperti apa. Semoga bisa beri manfaat buat teman-teman yang ada di industri broker properti, supaya kita melek hukum, mengerti legalitas, jangan sampai terseret-seret uang nggak seberapa, komisi nggak seberapa, kasusnya naik, kan bisa memerlukan energi, pikiran, tentunya uang Anda gitu lah ya. Dibuka maskernya karena udah di kantor. Jadi hari ini saya beserta tim udah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mediasi yang kedua. Tetap akan ada lagi karena belum ada titik temu. Kami akan mediasi yang ketiga. Mudah-mudahan sih di sidang mediasi ini bisa selesai gitu loh. Karena udah dipanggil ke satu, panggilan kedua, panggilan ketiga, dan mediasi ini dikasih jangka waktu hanya 30 hari atau 1 bulan. Nah, apa sih yang dituntut sama si penggugat? Banyak banget sih sebenarnya yang dituntut ya. Jadi pokok perkaranya cukup lumayan pelik karena yang penggugat itu satu perusahaan, yang tergugat itu ada 3, bank, balai lelang, kami dari Century 21, dan ada 2 lagi turut tergugat. Saya tidak terlalu ke dalam menyangkut hal perkara perdatanya ya. Mungkin saya lebih condong ke kita sebagai broker properti, karena penggugat itu menggugat sebesar, kalau kerugian materi dan kerugian imaterial sebesar ya, jadi ditanggung renteng ya, jadi bersama-sama. Mungkin bukan itunya yang saya akan soroti, yang akan sorotinya yaitu kita dari sisi sebagai broker properti, saya dari Century jadi ke bawah-bawah artinya keseret lah ya. Kebetulan salah satu tim dari kami melisting kerjasama dengan, udah ada kerjasamanya dengan bank, ternyata ya mungkin dari ratusan listing yang kami posting, nggak semua yang kadang-kadang bisa langsung ke owner atau bisa juga ke ahli waris atau juga ke kuasa hukumnya gitu loh. Jadi satu, kalau Anda mau melisting tolong dipastikan dulu legalitasnya, karena bukan masalah ini aja yang pernah saya alami, juga masalah beberapa, salah satunya saya juga pernah ngalami mengenai ahli waris. Ya dipastikan dulu keabsahan siapa pemilik listing, karena ini pokok. Suatu ketika ada buyer mau beli, kalau listingnya juga nggak jelas, listingannya belum benar, dalam arti kata tidak clear, maka ntar di kemudian hari pasti akan masalah, akan timbul. Kedua, mungkin menurut saya tertib administrasi. Tolong surat menyuratnya harus ada tanda tangan gitu. Minimal kalau dia kena tanda tangan ada bukti WhatsApp atau bukti tertulis bahwa dia menyatakan menitipkan propertinya ke Anda, menitipkan propertinya untuk dijualkan lewat kantor Anda. Jadi ada tertulis, jangan hanya lisan. Karena kalau lisan dikhawatirkan suatu ketika di kemudian hari ada timbul masalah, dia akan mengelak. Yang ketiga, mungkin ya kita kalau melisting properti ya dicek juga secara suratnya gitu. Kadang bisa aja suratnya itu HGB-nya mati, atau suratnya itu kena pemotongan jalan atau kena penghijauan, atau juga suratnya itu atas nama waris tapi nggak semua ahli waris nggak setuju. Itu benar-benar perlu diperhatikan, karena kalau mereka yang beli udah tahu yang memasarkan kita sebagai agen properti resmi atau dari master franchise
apalagi yang udah punya bendera seperti saya, mereka berpikir bahwa properti itu clear and clean. Jadi kita sebagai broker harus profesional, benar-benar sebelum di launching ke market, sebelum kamu iklankan, sebelum Anda posting di media, atau Anda pasang spanduk, ataupun Anda promo ke teman-teman Anda untuk networking Anda, diperhatikan dulu barang ini sellable nggak, barang ini secara legalitas oke nggak, terutama di legalitasnya ya. Karena kadang kita pengen ngejar legalitas, pengen ngejar komisi, legalitas kadang tidak diperhatikan. Banyak mungkin hal ini pengalaman saya pribadi aja gitu loh. Jangan sampai pengalaman ini saya berbagi buat teman-teman yang ada di industri broker ini, jangan sampai ikut ngalami. Setidaknya pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi ini saya sharing di YouTube saya ini supaya teman-teman lebih hati-hati untuk legalitas. Karena kalau udah jual beli menyangkut legalitas, ntar ujung-ujungnya kita pusing juga. Ini pun saya digugat cukup lumayan besar ya. Tapi saya yakin ini mungkin akan maju ke perdamaian, jadi tidak naik. Mungkin mudah-mudahan gugatannya dicabut. Jadi kita udah bisa concern lagi untuk ngurusin properti yang lain. Ya mungkin itu aja sih teman-teman. Ini sharing saya di industri ini. Kalau kita bicara closing sekian M, dapat komisi sekian ratus juta, mungkin itu enaknya. Nah, semua profesi pasti kan ada resiko. Salah satu resiko sebagai broker properti seperti ini, resiko kita dituntut, resiko kita dipanggil polisi, resiko kita terseret-seret kasus hukumnya gitu loh. Nah, jadi kita harus siap. Salah satunya ya siap mental. Kalau mental kita nggak siap, ya ngeri-ngeri sedap. Mungkin di kasus ini saya belum memakai pengacara karena saya berpikir saya juga pengen tahu, belajar gitu loh. Pertama kali datang ke pengadilan seperti apa sih gitu kan, kasusnya macam-macam ya. Ada kasus A, kasus B, kasus C. Mungkin ini hanya perdata. Saya lihat di pengadilan begitu rame, sidang sampai nunggu dari jam 10 baru dipanggil sidang jam setengah 5 ya. Satu hari full. Mungkin banyak teman-teman yang punya pengalaman seperti itu. Setidaknya pengalaman saya berbagi, jangan sampai pengalaman ini bisa kena ke teman-teman. Yang paling inti itu legalitas di dalam properti. Ini saya baru pulang nih, jadi tadi perjalanan ya, tadi sidang nggak lama sih, dari jam 10 sampai setengah 12, jadi agak cepet ya, karena hakimnya udah siap, kita udah prepare jam 9 janjian. Cuma ya seperti itulah, biasa lah, mungkin padat juga. Itu aja mungkin teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat. Silahkan kalau ada mau share, silahkan juga kalau berbagi pengalaman supaya kita sama-sama memajukan industri ini buat broker properti supaya kita lebih profesional. Thank you, salam sehat, salam properti.